Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta, baik yang ada di Alaska, yang ada di Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, dan terkhususnya yang ada di dalam negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada pagi yang indah ini kita akan mengkaji sesuai dengan tema kita bersama, yakni Allah melahirkan manusia. Jadi para pendengar, siapapun, agama apapun, keyakinan apapun Anda, siapapun nama Tuhan Anda, Allahkah, Allahkah, Bapakah, Gustikah, Sang Hyang Widikah, maka semua apa-apa yang bernama apa di dalam agama-agama Anda, siapapun namanya. Kalau saya agama Islam, saya menggunakan kata Allah. Bila Anda yang beragama lain, maka itulah sesebutannya. Dan karena di sini adalah kajian tentang hati, maka Anda mendengarkan juga lewat hati. Jangan mendengarkan kajian di YouTube Uripe Allah ini dengan akal, dengan pikiran, tapi dengarkanlah dengan hati. Maka dari itu Allah melahirkan manusia, bahasa universalnya yakni Tuhan melahirkan manusia. Meskipun banyak manusia yang tidak setuju, yang tidak cocok dengan judul ini, Allah melahirkan manusia, karena katanya tidak sesuai dengan surat Al-Ikhlas. Namun kita buktikan bahwa sebenarnya Allah lah yang melahirkan manusia. Kita buktikan Allah lah yang melahirkan alam semesta ini. Jadi melahirkan di sini jangan dipahami dengan paham kemanusiaan. Melahirkan di sini jangan dipahami dengan hawa nafsu. Karena seolah-olah selama ini yang bisa melahirkan hanyalah manusia, Tuhan tidak bisa melahirkan. Itulah doktrin kemanusiaan. Maka dari itu, contoh seorang anak dilahirkan oleh ibunya. Jadi seolah-olah sang ibu ini bisa menciptakan anak, bisa melahirkan anak, bisa membuat anak, seolah-olah anak ini bukan buatan Tuhan. Anak ini bukan ciptaan Tuhan. Anak ini tidak dilahirkan Tuhan bila kita memakai sudut pandang kemanusiaan. Memang manusia takkan pernah percaya bila Allah melahirkan manusia, Tuhan melahirkan manusia, Tuhan melahirkan makhluk. Makhluk tidak akan pernah percaya karena selama ini makhluk sudah berubah menjadi kholik.
Karena selama ini manusia seolah-olah sudah menjadi Tuhan-Tuhan itu sendiri di dalam dadanya, seolah-olah semuanya terlahir dari diri manusianya. Anak seolah-olah anaknya. Padahal tanpa Tuhan orang tua tidak akan pernah ada, apalagi anak. Pergerakan di dalam tubuh ini seolah-olah pergerakan manusianya. Bila tak ada hidup di dalam tubuh, bagaimana mungkin tubuh ini akan ada? Bila tak ada Allah, maka bagaimana mungkin manusia akan nampak, akan nyata, akan wujud? Jadi sebenarnya Tuhanlah, Allah lah yang melahirkan manusia dan Allah lah yang melahirkan alam semesta ini. Tanpa Allah melahirkan manusia, maka alam semesta ini takkan pernah terlahir. Di sini kajian tentang ketuhanan, bukan tentang kemanusiaan. Memang beda paham. Bila kajian tentang kemanusiaan, berangkatnya dari hawa nafsu, berangkatnya dari diri kemanusiaannya, berangkatnya dari bawah, berangkatnya dari bumi, berangkatnya dari dunia. Namun bagi sudut pandang ketuhanan, berangkatnya dari Tuhan, berangkatnya dari langit menuju ke bumi, berangkatnya dari atas menuju ke bawah, berangkatnya dari akhirat menuju ke dunia, kebalikannya. Tergantung Anda berada di posisi sudut pandang yang mana. Bila kita masih memakai sudut pandang kemanusiaan, maka pasti akan menolak judul ini, Allah melahirkan manusia. Karena selama ini manusia meyakini bahwa dirinya saja yang bisa melahirkan apa-apa. Bisa melahirkan pekerjaannya, bisa melahirkan duduk di kursi, bisa melahirkan merokok, bisa melahirkan ngopi, bisa melahirkan sholat-sholatnya, bisa melahirkan ibadah-ibadahnya, bisa melahirkan zikir-zikirnya. Semuanya serba kemanusiaan. Kenapa? Karena sudut pandangnya masih manusia. Kenapa? Karena masih manusianya yang jadi Tuhan di dalam dadanya. Maka tak akan pernah setuju dengan judul Allah melahirkan manusia. Mari kita buka di dalam surat Al-Ikhlas. Memang bila manusia belum memahami Tuhannya, maka ayat-ayat Tuhan penuh dengan kontroversi. Yang satu mengatakan Allah Maha Wujud. Yang satunya lagi di dalam Al-Quran Allah mengatakan Allah Maha Gaib. Nah, bingung manusia. Karena Allah mengatakan bahwa dirinya Maha Gaib. Di sisi lain pun juga Allah mengatakan bahwa dirinya Maha Wujud. Manusia pada bingung. Maka dari itu tergantung manusianya. Manusianya sudah memakai pandangan Tuhan atau masih memakai pandangan manusianya. Kita buka di dalam surat Al-Ikhlas. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Yang artinya katakanlah, di sini ahli tafsir mentafsiri dalam kurung Muhammad. Dialah yang Maha Esa. Ini menurut terjemahannya dan penafsiran ahli tafsir. Namun di sini saya punya tafsiran sendiri. Anda pun juga silakan punya penafsiran sendiri. Wong semua manusia ahli tafsir. Kenapa? Karena Al-Quran itu bukan hanya untuk ahli tafsir saja. Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Hudal linnas.
bagi siapapun manusianya, baik orang itu Islam, Kristen, Nasrani, Yahudi, Majusi, Hindu, Buddha, untuk semua manusia yang mau mengikutinya. Kul, katakanlah di sini Muhammad, saya punya penafsiran sendiri. Kul, katakanlah wahai manusia. Kul, katakanlah wahai Halim. Kul, katakanlah wahai Anda, siapapun nama Anda. Huwa, dialah hidup. Dialah hidup. Hidup yang ada di mana? Hidup yang ada pada tiap-tiap diri kamu. Katakanlah wahai Abdul Halim, katakanlah wahai seluruh manusia, katakanlah wahai siapa nama Anda. Huwa, dialah hidup, maka hidup yang ada pada diriku Abdul Halim, hidup yang ada pada diri Anda pendengar, maka pahamilah, huwa, dialah hidup, hidup yang ada pada diri kamu semua, Allahu, yaitu Allah, yaitu hidupnya Tuhan, hidupnya Allah. Maka dari itu di dalam YouTube saya namakan Uripe Allah. Karena supaya manusia tidak bingung mencari Tuhannya, padahal masa Tuhan mencari Tuhan. Karena apa? Karena hidup masih teraku-akui sebagai hidup manusianya. Maka manusianya sibuk mencari Tuhan yang di luar dirinya. Padahal Tuhan sudah lama tenguk-tenguk, sudah lama ada pada dirinya. Kok tidak tahu? Karena manusianya masih merasa jadi Tuhan di dalam hatinya. Maka dari itu tidak kenal Tuhan. Kul, katakanlah wahai seluruh manusia, huwa, dialah hidup yang menghidupi kamu, Allahu, yaitu Allah, yaitu Tuhan, yaitu Allah, yaitu Romoh, yaitu Gusti, yaitu Sang Yang Widi. Maka ahad esakanlah. Esakanlah maknanya, esakan, kembalikan hidup yang engkau aku sebagai hidupmu ini kembali kepada uripe Allah. Supaya hatimu bisa enjoy. Supaya hatimu tidak tersiksa lagi di dalam neraka. Kita lanjutkan ayatnya. Allahus Samad. Allah tempat meminta segala sesuatu. Jadi dari Allah lah segala sesuatu itu ada. Manusia ada dari Allah. Kalau ini diartikan secara kemanusiaan, Allah tempat meminta segala sesuatu. Padahal yang kita tahu sebagai manusia, hanya manusia saja yang meminta. Kalau Allah mengatakan segala sesuatu, berarti tumbuhan, berarti binatang juga berdoa-doa pada Allah. Berarti bumi, berarti langit juga berdoa-doa, meminta-minta pada Allah. Kalau ini diartikan, diterjemahkan sesuai kemanusiaan, sesuai hawa nafsu. Namun buktinya Allah tempat meminta segala sesuatu itu apa? Meminta maknanya di sini, Allah lah tempat atau sumbernya dari adanya segala sesuatu. Jadi Allah lah yang melahirkan segala sesuatu. Allah lah yang melahirkan manusia. Allah lah yang melahirkan pandangan manusia. Allah lah yang melahirkan pendengaran manusia. Allah lah yang melahirkan perasaan manusia. Allah lah yang melahirkan akal fikir manusia. Allah lah yang melahirkan segala daya upaya yang ada pada diri manusia. Allah lah yang melahirkan semua pergerakan-pergerakan manusia.
Itulah yang dimaksud Allahus Somad. Ayat yang ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Kalau manusia memanai, Allah tidak melahirkan dan pula tidak dilahirkan. Nah, di sini kan bahasanya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Sekarang kita buktikan karena kita ngaji hati, bukan ngaji pikir, akal pikir, tapi ngaji hati. Coba kita pikirkan. Yang bisa membuat anak, yang bisa melahirkan anak, itu manusia apa Tuhan? Namun kebanyakan yang kita pahami, yang bisa melahirkan anak, yang bisa membuat anak itu seolah-olah manusia. Tuhan tidak bisa. Berarti Tuhan kalah kuasa dengan manusia. Manusia bisa melahirkan, bisa menjadikan anak. Namun Tuhan tidak bisa apa-apa. Masa Tuhan itu tidak bisa apa-apa? Seolah-olah yang jadi Tuhan hanyalah manusia yang bisa melahirkan anak, yang bisa menciptakan anaknya sendiri. Nah, itulah kita bisa berpikir logis, coba berpikir secara cerdas. Jadi ada sudut pandang kemanusiaan, Anda pun juga harus punya sudut pandang ketuhanan. Ada Anda punya sudut pandang Allah Maha Gaib, Anda pun juga harus mempunyai sudut pandang Allah Maha Nyata. Jangan salah satu saja biar tidak bingung. Anda memakai sudut pandang manusia dan Anda harus juga memakai sudut pandang ketuhanan agar tidak bingung. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Berarti seolah-olah ibu dan ayah ini seolah-olah yang berkuasa atas anak-anaknya. Kenapa? Karena selama ini seolah-olah ayah dan ibulah yang telah membuat anak, yang telah memproses anak, yang telah mencetak anak. Padahal ayah dan ibu tidak bisa apa-apa. Logikanya begini. Habis makan, habis minum, kita itu loh tidak bisa apa-apa. Hanya enjoy saja. Habis makan, habis minum, enjoy, duduk-duduk kekenyangan. Padahal Allah yang memproses makanan dan minuman yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga menjadi sel sperma. Sehingga dipilah-pilahlah saripati makanan itu menjadi energi, menjadi vitamin, bahkan Allah pula yang mengolah menjadi kotoran. Apakah kita yang mengolah di dalam tubuh kita? Sedangkan kita selama ini leha-leha kayak bos. Kita nyantai-nyantai, enjoy-enjoy kayak bos. Kenapa? Tuhan yang mengerjakan itu semua. Bila tak ada hidup, maka tak akan pernah ada proses. Maka dengan hidup itulah prosesnya ada. Tapi manusia seolah-olah menghaki, manusia seolah-olah memiliki diri manusianya. Padahal manusia tidak bisa memproses dirinya sendiri dalam hal makan dan minum saja. Apalagi membuat kotoran. Wong secara otomatis Allah yang melahirkan itu semua. Allah yang menguasai itu semua. Allah yang menjaga itu semua. Manusia karena telah menjadi Tuhan di dalam dadanya, maka ia buta akan semua itu. Berarti yang bisa melahirkan anak, jangankan yang melahirkan anak. Orang tua kita saja dilahirkan Tuhan. Orang tua kita saja diciptakan Tuhan. Kedua orang tua kita saja diwujudkan Tuhan.
maka Tuhanlah yang menguasai kedua orang tua kita dengan hidupnya, maka kedua orang tua kita diperankan masing-masing. Ada yang diperankan laki-laki, ada yang diperankan perempuan. Hidup itu bukan laki-laki dan hidup itu bukan perempuan, tapi hidup itu meliputi laki-laki dan meliputi perempuan. Contohnya agar mudah seperti ini. Jadi air yang ada di dalam lautan itu, di dalam air itu ada ikan hiu, ada ikan paus, ada ikan tongkol dan sebagainya. Namun sebenarnya air itu bukan paus. Air itu bukan hiu. Namun air itu yang melahirkan paus, air itu yang melahirkan hiu, air itu yang melahirkan tongkol, udang, cumi-cumi, dan sebagainya. Namun cumi-cumi bukan air, namun airlah yang melahirkan semua binatang-binatang, semua ikan-ikan yang ada di dalam air. Begitu cara berpikirnya, agar kita mudah memahami. Kita lanjutkan ayat yang keempat dari surat Al-Ikhlas. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Tidak ada sesuatu yang setara dengan dia. Kenapa? Karena yang ada hanya Allah. Segala ikan-ikan tidak ada yang setara dengan air. Kenapa? Karena yang ada hanya air. Hiu, paus, lumba-lumba, cumi-cumi, itu sebenarnya tidak ada tanpa air laut. Maka tidak ada sesuatu pun setara dengan air laut. Ikan-ikan itu tak setara dengan air laut. Itu maknanya. Seperti itu analoginya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, buktinya lagi di dalam surat, minum dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Namun kebanyakan manusia tidak rela, tidak ridho melihat judulnya Allah melahirkan manusia. Karena sudut pandangnya masih kemanusiaan, ya harap dimaklumi. Bagi yang sudah paham, ya yang penting enjoy saja. Jadi sebenarnya yang tidak paham pun juga harus enjoy. Supaya apa? Supaya nanti lama-lama bisa memahami. Bukti bahwa Allah melahirkan manusia. Di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-96. Bukti bahwa Allah lah yang melahirkan manusia. As-Saffat ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Nah, berarti semuanya kan dilahirkan oleh Allah. Manusia dilahirkan oleh Allah, diciptakan. Makna melahirkan di sini jangan Anda memakai sudut pandang kemanusiaan. Kalau Anda nanti memakai sudut pandang kemanusiaan, melahirkan di sini Anda artikan sendiri seolah-olah seperti ibu melahirkan anak. Namun kita pakai bahasa ketuhanan, melahirkan itu adalah menciptakan.
Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat, berarti sesungguhnya diri saya, diri Anda, dan apapun yang saya lakukan dan apapun yang Anda lakukan itu siapa? Tergantung Anda. Anda rela ridho tidak bahwa hidup ini Allah. Tinggal Anda mau tidak, menerima tidak, mengembalikan lagi tidak, bahwa hidup yang selama ini puluhan tahun kita akui sebagai hidup kita, itu dikembalikan lagi kepada Allah, agar kita tidak kebebanan lagi, agar kita tidak bertanggung jawab lagi, tidak menemukan, agar kita mengawali hari pertanggungjawaban, mengawali hari hisab, agar kita tidak mempertanggungjawabkan lagi apa yang kita lakukan ya saat ini, agar kita tidak dihisab lagi kapan ya saat ini, agar kita jadi maksum, terjaga. Siapa yang jaga? Allah yang telah melahirkan kita, yang wajib menjaga kita. Kita mah tidak wajib menjaga Allah. Ngapain? Enjoy saja. Karena Allah lah yang wajib menjaga saya. Allah lah yang wajib menjaga Anda. Karena wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, di dalam surat As-Saffat ayat yang ke-96. Padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apapun yang kamu perbuat. Ada ayat lagi, wallahu ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa atas segala sesuatu. Nah, kalau sudah demikian, kalau kita masih memahami Al-Quran, memahami ayat secara kemanusiaan, secara hawa nafsu, kita tak akan pernah menemukan titik temunya antara manusia dan Tuhannya. Kita tak akan pernah ketemu titik temunya antara hamba dan Tuhan. Bila kita masih memakai sudut pandang hawa nafsu, kemanusiaannya, kita takkan pernah ketemu titiknya hablu minallah wa hablu minan nas. Jadi maka dari itu kajilah di YouTube Uripe Allah. Jadi ketika Anda ingin mencari judul apa yang Anda inginkan, contoh bertajali, jadi tulislah judul, diketik di YouTube tajali, disambung dengan kata-kata tulisan Uripe Allah, agar di YouTube ketemu kajian tentang tajali yang ada di YouTube Uripe Allah. Kalau kita tulis tajali gitu saja tanpa disambung dengan Uripe Allah, maka kita akan bertemu dengan video-video yang banyak, kajian-kajian yang banyak. Namun kalau kita menginginkan kajian di Uripe Allah, maka ketik tajali, sambung ketik Uripe Allah, baru ketemu bahasan tentang tajali di Uripe Allah. Syahadat pun demikian, banyak sesuai dengan apa yang Anda inginkan. Jadi cara mencarinya begitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi terbuktilah bahwa Allah lah yang melahirkan manusia. Contoh di dalam Al-Quran lagi, Muhammad, bukan kamu yang melempar itu, tapi akulah yang melempar. Berarti yang melahirkan melempar ketika Nabi Muhammad melempar itu kan ya Allah yang melahirkan melempar. Jangankan ya Allah yang melahirkan melempar, Nabi Muhammad pun dilahirkan oleh Allah. Nabi Isa pun dilahirkan oleh Allah. Nabi-nabi yang lain pun dilahirkan oleh Allah. Maka dari itu dipahami di Injil sebagai anak-anak Tuhan. Apa maknanya anak-anak Tuhan itu? Orang-orang yang sudah mengembalikan hidupnya kepada hidup Tuhannya. Maka dari itu hidup inilah jalan yang lurus.
Bila manusia belum mengembalikan bahwa hidup ini adalah hidupnya Tuhan, maka selamanya manusia akan tersesat dari jalan yang lurus. Maka dari itu timbullah perdebatan, timbullah berbantah-bantahan. Kenapa? Karena manusianya masih memegang erat diri kemanusiaannya. Manusianya masih mengklaim bahwa hidup ini masih hidupnya manusianya. Maka dari itu selalu kepanasan. Karena bahan bakarnya neraka sudah ada dan sudah terbakar. Manusia pada kepanasan. Yakni bahan bakarnya manusia dan batu. Batu di sini bukan batu-batu yang banyak di kali itu. Makna batu di sini hati yang lebih keras daripada kerasnya batu. Hati manusia yang belum mau sujud kepada Tuhannya. Kenapa? Karena manusianya masih sama-sama jadi iblis, jadi setan yang selamanya tak mau tunduk sujud kepada Adam. Manusia tidak mau dikatakan bahwa dirinya itu tidak ada. Manusia tidak mau, tidak rela dikatakan bahwa dirinya tidak wujud. Manusia tidak akan pernah mau dikatakan bahwa dirinya tidak hidup. Seolah-olah semuanya milik manusianya. Maka dari itu manusia tergantung ia duduk di mana memahami kajian di YouTube Uripe Allah ini. Kalau masih duduk di dalam hawa nafsu kemanusiaan, pasti menolak Allah melahirkan manusia. Pasti menolak Allah itu maha wujud. Kenapa? Karena bagi hawa nafsu Allah itu gaib. Kenapa? Karena kalah dengan wujudnya hawa nafsu itu sendiri. Karena Allah kalah wujud dengan kewujudan manusia itu sendiri. Namun bagi sudut pandang ketuhanan, maka hanya Allah lah yang wujud. Kenapa? Dengan wujudullah maka terciptalah, terlahirlah manusia. Dengan wujudullah maka terlahirlah tumbuhan hayawan. Dengan wujudullah maka terlahirlah alam semesta ini. Dengan wujudullah maka terlahirlah langit dan bumi. Dengan wujudullah maka terlahirlah apa-apa yang dilakukan oleh manusia. Kenapa? Karena di dunia dan akhirat, di langit dan bumi ini semuanya panggung sandiwaranya Allah itu sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya kira cukuplah kita mengkaji di pagi yang indah ini dengan judul Allah melahirkan manusia. Nanti kita adakan tanya jawab, kita naikkan saudara-saudara kita. Alhamdulillahirabbil alamin dan akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kita minum kopinya dulu ya. Saat saya minum kopi seolah-olah saya yang melahirkan. Saya bisa minum kopi. Seolah-olah saya yang kuasa untuk mengambil kopi dan seolah-olah saya yang bisa meminum kopi. Itu sudut pandang kemanusiaan diri saya. Namun bagi manusia-manusia yang merasa dirinya beriman kepada Tuhan, sebenar-benarnya Tuhan, maka manusianya sudah tidak mampu lagi mengaku-ngakui bahwa dirinya yang ada. Manusia yang memang sudah benar-benar imannya sudah kembali kepada Tuhannya, manusia tidak mampu wujud lagi, tidak mampu hidup lagi. Kenapa? Karena sudah diserahkan semua kepada Tuhan. Maka bila sudah Tuhan yang nyata, maka innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. Bila manusia sudah tidak mengaku-akui diri kemanusiaannya lagi. Nah, bila manusianya tidak ada, bagaimana mungkin manusia bisa ngaku-ngaku aku ini Allah bila manusianya tidak ada? Memang tergantung sudut pandang dari mana Anda memandang. Bila Anda memandang dari sudut hawa nafsu kemanusiaan,
pasti tidak nyambung. Namun bila hanya Tuhan yang ada, ya pasti nyambung. Kenapa? Karena Tuhan maha melahirkan seluruh manusia, maha menggerakkan seluruh manusia, maha mengatur seluruh manusia, maha menguasai seluruh manusia. Jadi akhirnya enjoy saja. Jadi sebenarnya yang minum kopi itu siapa? Yang butuh ngopi siapa? Yang butuh makan siapa? Bila manusianya sudah tak ada lagi, jawab sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Ayo silakan siapa yang mau naik, kita berdiskusi mudzakarah bareng. Silakan. Mungkin ada sahabat-sahabat yang mau naik.